Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Putra Pamungkas dengan NIM 1238010. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Penerapan Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Karyawan di lingkungan perusahaan. Soalnya kita pendahuluannya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam dunia kerja karena berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja dan risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Penerapan K3 ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Namun, keberhasilan K3 tidak hanya bergantung pada fasilitas keselamatan atau aturan tertulis, tapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai informasi keselamatan tersebut dikomunikasikan kepada karyawan. Komunikasi K3 menjadi cara utama dalam menyampaikan informasi mengenai potensi bahaya, prosedur kerja aman, penggunaan APD, hingga langkah mitigasi risiko. Jika komunikasi dilakukan secara efektif, maka karyawan akan lebih memahami pentingnya keselamatan kerja dan memiliki kesadaran untuk mematuhi prosedur yang berlaku. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan miskomunikasi, hilangnya kepatuhan, hingga meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan komunikasi K3 di lingkungan perusahaan, hambatan yang muncul, serta dampaknya terhadap karyawan. Selanjutnya ada literatur. Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa konsep utama, yaitu komunikasi K3, karyawan, dan teori komunikasi organisasi. Pertama itu ada komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator pada penerima pesan dengan tujuan menciptakan pemahaman yang sama. Dalam organisasi, komunikasi menjadi sangat penting untuk koordinasi, penyampaian instruksi, dan evaluasi kerja. Kedua ada keselamatan dan kesehatan kerja, adalah segala upaya untuk melindungi tenaga kerja melalui pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketiga, bertujuan menunjukkan risiko kerja sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Ketiga, ada karyawan. Karyawan merupakan sumber yang daya utama perusahaan dan berperan langsung dalam menjalankan operasional organisasi. Karena itu, perlindungan terhadap karyawan menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya ada grand teori yang saya gunakan dalam artikel ini adalah teori Charles Schrading tahun 1972. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem sosial yang berjalan melalui pertukaran informasi antar anggota. Aktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjadi di dalamnya. Dalam konteks ketiga, komunikasi yang efektif membantu penyampaian kebijakan keselamatan, instruksi kerja, serta koordinasi antar karyawan dan manajemen. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review atau SLR. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan sintesis berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik komunikasi K3. Data diperoleh melalui aplikasi Publish or Perish dari artikel Google Scholar. Artikel yang dipilih berasal dari tahun 2017 hingga 2026, menggunakan kata kunci komunikasi K3 setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan inklusi, diperoleh sebuah jurnal yang relevan untuk analisis. Metode ini juga dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan penelitian secara temuan-temuan terkait implementasi komunikasi K3 di perusahaan. Tentunya ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil ini, ada sebuah jurnal yang menemukan bahwa komunikasi K3 memiliki peran besar dalam menciptakan budaya kerja yang aman. Selanjutnya ada penerapan komunikasi K3 perusahaan. Penerapan komunikasi K3 di perusahaan umumnya dilakukan melalui komunikasi formal dan informal, melalui pelatihan SOP, keselamatan, dan paparan lingkungan. Sedangkan komunikasi informal melalui interaksi sehari antar atasan maupun karyawan kerja. Salah satu metode yang paling efektif adalah safety briefing atau block meeting sebelum pengerjaan dimulai. Metode ini membantu pekerja memahami potensi bahaya kerja pada hari tersebut serta meningkatnya pentingnya penggunaan APD. Sudah ada tujuan utama. Tujuan utama dari K3 ini, komunikasi K3 adalah memastikan semua pekerja memahami risiko kerja dan cara pencegahannya dengan komunikasi yang baik. Perusahaan dapat menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, dan perkuat budaya keselamatan. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam penerapan komunikasi K3, yaitu rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Kedua, ada perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman antar karyawan sehingga tidak semua pekerja dapat memahami informasi dengan cara yang sama. Hambatan yang ketiga adalah pengangguran, media komunikasi yang kurang efektif, misalnya materi yang terlalu teknis atau sulit dipahami. Di sisi lain, dampak positif komunikasi K3 sangat jelas. Komunikasi yang mampu mendorong perubahan perilaku kerja jadi lebih aman. Karyawan menjadi lebih disiplin dalam menggunakan APD, lebih sopan terhadap SOP, dan lebih cepat melakukan kondisi berbahaya. Dan itu juga komunikasi dua orang juga meningkatkan partisipasi karyawan dalam menjaga keselamatan kerja. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi K3 yang efektif, konsisten, dan partisipatif dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu komunikasi K3 merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.
di perusahaan. Semakin baik komunikasi antar manajemen dan karyawan, maka semakin kuat juga budaya keselamatan yang terbentuk dan semakin kecil risiko kecelakaan kerja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.